Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purpuk Selatan 01, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Purpuk Selatan 01, wabil khusus untuk Ibu Andini Nurul Arifin SPD, Nurul Arifiani yang berbahagia. Sebagai langkah awal, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Andini Nurul Arifiani SPD dari SD Negeri Purpuk Selatan 01, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baiklah, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti diseminasi budaya positif, yang keempat adalah penutup. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan pembukaan tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Suci Mardiana. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Purpuk Selatan 01, yang saya hormati CGP Angkatan 9 Ibu Andini Nurul Arifiani SPD. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam semoga selalu disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya memberikan dukungan penuh kepada Bu Andini Nurul Arifiani sebagai CGP Angkatan 9 yang akan mendiseminasikan budaya positif. Sekolah atau SD yang nyaman tentunya adalah harapan kita semua. SD yang nyaman itu tidak lepas dari penerapan budaya-budaya positif yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu. Tentunya misalnya bebas bullying, penerapan budaya positif pada siswa setiap pagi, baik di religius maupun di kegiatan positif yang lainnya. Untuk itu nanti Bu Andini silahkan panjenengan memaparkan budaya positif yang akan diterapkan di SD kita, sehingga bisa untuk diimbaskan kepada guru yang lain untuk bisa diterapkan di kelas yang lain juga. Tidak hanya untuk murid panjenengan saja, tapi juga bisa diterapkan kepada seluruh siswa yang ada di SD Purpuk Selatan 01, sehingga terwujud harapan dari Bu Andini serta harapan dari sekolah, yaitu terciptanya sekolah yang muridnya merasa nyaman. Dan untuk mencapai itu nantinya juga membutuhkan kesepakatan dengan siapa? Dengan wali murid, dengan muridnya juga, dengan guru yang lain. Panjenengan bisa koordinasi dengan warga sekolah yang ada,
silahkan panjenengan mengadakan koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di SD Pondok Selaran 1. Kiranya itu saja sambutan dari saya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Andini Nurul Arifin, SPDI. Persilakan. Nurul Arifin mau sih, tidak apa-apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini ya, walaupun lelah setelah mengajar, tapi saya minta tolong Bu, saya mau sharing tentang hasil dari materi modul 1.4 guru penggerak, dan alhamdulillah Bapak Ibu semua berkenan. Ini saya melakukan ini karena menjadi salah satu tugas Bapak Ibu. Jadi pada modul 1.4 ini ada materi budaya positif, dan di sini saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan itu berupa diseminasi yang dilakukan kepada rekan sejawat di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini pada modul 1.4 ini Bapak Ibu ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, pada pembelajaran yang terbaru ini ada paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi beda dengan kurtilas dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau pembelajaran saat ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah hafal ya profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Berikutnya Bapak Ibu, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemarin ada teori kontrol dari perubahan paradigma belajar. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser mengemukakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman
pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, ini stimulus respon realitas kebutuhan kita. Ya, kemudian ada stimulus respon lagi, semua orang melihat yang sama. Tapi pada teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon ini, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada stimulus respon yang terakhir ini model berpikir menang atau kalah. Nah, tapi pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, makna dari kata disiplin. Disiplin di sini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro menyatakan, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, makna dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, bahwa teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, pada Diana Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan secara restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia berperilaku itu tujuannya ada 3 motivasinya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini namanya motivasi intrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini dinamakan motivasi intrinsik juga. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah,
Dari cerita reflektif ini Bapak Ibu, coba apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa ya Bu? Kok tidak setuju? Menurut pendapat saya itu saya tidak setuju, karena secara langsung atau secara tidak langsung Pak Seno itu menjatuhkan yang membuat si Iva itu kurang pede percaya diri ya. Jadi Pak Seno itu sama saja menjatuhkan harga dirinya Iva, sehingga anak tersebut akan malu terhadap teman-temannya. Nah, kalau menurut saya hukuman atau tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman itu, karena membuat anak jerah ya, jerah. Ya, terima kasih Ibu Hune. Ini ya pertanyaan tepuk tangannya buat Bu Hune. Kemudian coba Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari kasus Iva dan Pak Seno tadi. Apa itu konsekuensi ataukah hukuman? Nah, apa sih hukuman itu? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dan pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Berarti tadi Pak Seno yang dilakukan Pak Seno benar ya, itu hukuman. Jadi tiba-tiba Pak Seno meminta maju, terus menuding hidupnya Iva sehingga Iva menjadi malu, yaitu hukuman fisik. Kemudian yang berikutnya, apa sih konsekuensi? Nah, konsekuensi ini beda dengan tadi. Kalau tadi kan hukuman tidak terencana nih. Kalau konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya sebelum konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, yang berikutnya ini restitusi. Apa sih itu restitusi? Pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Atau baru ini mendengar? Kalau resti kita pernah dengar ya? Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tentunya kenapa kadang-kadang anak membuat ulah, itu kan pasti ada yang cari perhatian atau bagaimana kan ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, setiap manusia kan butuh untuk bertahan hidup ya. Kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima, itu contohnya rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, kemudian yang ketiga ini ada penguasaan, power. Jadi tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, memimpin. Nah, ini kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan atau freedom, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan ini ingin bermain, kemudian tertawa, humor, antusias gitu ya. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol dalam restitusi ini ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, untuk memahami posisi kontrol restitusi ini, mari kita simak video sebentar Bapak Ibu. Kamu deh, pasti
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu tadi sudah melihat ya video dari Naren. Tadi ada, jadi ada 5 posisi kontrol kita ketika kita menghadapi anak tadi. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian tadi dengan membuat merasa bersalah, kemudian ada posisi kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Kira-kira sama nggak keyakinan dengan peraturan? Kalau menurut saya, untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa, kemudian disepakati bersama. Terus keyakinan kelas itu biasanya yang membuat itu siswa. Kalau untuk peraturan kelas biasanya itu dibuat oleh guru. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi kayak kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, nanti guru menuntun siswa. Nah, dari apa yang sudah diungkapkan oleh siswa tadi ditata lagi dengan kalimat-kalimat positif. Jadi misal tidak boleh makan, berarti bahasa yang lebih enak mungkin didengar, dilarang makan. Kemudian mungkin ada keyakinan yang lain, apalagi yang mungkin Bapak Ibu pernah buat. Ya, misal jangan buang sampah sembarangan, berarti mungkin dengan bahasa yang positif yang baik, cintailah kelas kita atau cintailah lingkungan kita, atau mari jaga kebersihan. Benar Ibu. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas 1 contohnya ini, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa amanah. Kemudian ada contoh lagi keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, kemudian ada lagi senantiasa membantu. Ada contoh lagi dari keyakinan kelas 7 ini, hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, setiap ada permasalahan itu kan tadi kita sudah belajar 5 teori kontrol tadi ya. Nah, di sini ada suatu namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol tadi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitasnya. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu jangan moro-moro kita tahu-tahu menyalahkan, enggak ya. Tapi ditanya dulu pelan-pelan, benar enggak kamu melakukan ini? Kemudian kenapa kamu melakukan ini? Pasti ada alasannya. Kan ditanya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Misal contohnya Septi mengganggu temannya di kelas. Nah, ketika ditanya Septi, kamu mengganggu temannya di kelas kenapa? Pasti kamu ada alasannya kan? Kamu pengen cari perhatian, atau kamu pengen dihargai, atau kamu kok pengen apa? Nah, itu kan setiap anak yang membuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tanyakan lagi keyakinannya. Kalau kamu berlaku seperti itu, nah kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Terus kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu melakukan seperti itu, bagaimana? Kan berarti mungkin kalau misal mengganggu teman kan berarti tidak menghargai ya. Nah itu mungkin misal yang bersalah ya Bu, keyakinan kelas menghormati teman-teman atau mungkin menghormati dan menghargai teman. Tapi di sini saya tidak menghargai. Nah baru setelah itu ditanyakan lagi kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Terus kamu mau seperti apa? Itu saya mau minta maaf. Nah kalau misalnya ditanya, kalau sudah minta maaf, terus kamu mengulangi lagi, baru tanya lagi. Kalau kamu mengulangi lagi, terus mau diapakan gitu kan Bapak Ibu. Nah baru nanti mungkin setelah itu kalau diulangi lagi mungkin mau didenda atau mau apa. Jadi kalau ada anak yang melakukan salah itu tidak serta-merta kita langsung menyalahkannya. Nah tadi ada 5 posisi kontrol tadi. Tinggal kita mau pilih, misal tadi ada yang merasa bersalah, otomatis anak langsung
merasa bagaimana gitu lah. Tadi ada yang posisi teman, kemudian manajer, ada posisi apa tadi ya Bapak ya? Nah, kemudian nih segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Tadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru setelah itu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin adalah contoh yang saya buat pada kelas 2. Ada anak-anak saya minta menulis di papan tulis. Kalian mau membuat kesepakatan kelas apa? Kemudian saya arahkan yang pada akhirnya terbentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ayo ucapkan terima kasih kepada siapapun, membantu teman membuat suasana kelas lebih indah. Dengarkan dan pahami pelajaran yang diberikan. Jangan sembarangan membuang sampah. Aktif di kelas, menunjukkan kamu mengerti pelajaran, kemudian berkata sopan jauh lebih menyenangkan. Nah, ini yang berikutnya adalah contoh kemarin praktek segitiga, penerapan segitiga restitusi. Kiranya ini Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Berarti misalnya Saya mau bertanya Mbak Andini terkait yang saya alami. Saya sudah buat kesepakatan kelas, akan tetapi anak itu terus-terusan, maksudnya mengulangi. Itu bagaimana solusinya supaya anak itu tahu gitu loh, maksudnya ya ada efek jerak gitu. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, dari menanggapi. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Atika. Kalau pertanyaannya yang disampaikan oleh Bu Atika tadi, bagaimana cara menghadapi anak yang sudah membuat kesepakatan tapi selalu melanggarnya. Di sini Bu Atika bisa melalui pendekatan dengan cara tadi segitiga restitusi itu, dicari permasalahannya. Kenapa kok sampai dia berulang-ulang? Tentunya kan ada masalahnya. Dia masih dipendam, belum dicurahkan ke gurunya. Nah, dengan cara tadi 5 posisi kontrol, kita ambil yang manajernya. 5 posisi kontrol itu yang paling bagus adalah yang manajer. Kalau menggunakan yang teman, itu juga murid akan menyepelekan guru. Kalau manajer jelas itu sangat kita yang bisa memanage anak itu, sehingga dengan mengambil posisi kontrol yang kelima yang manajer, kemudian menggunakan segitiga restitusi dengan mencari permasalahan yang dia hadapi sesungguhnya apa. Mungkin dia di rumah ada masalah, kayak tadi anak yang sering terlambat. Kita harus tahu, jangan langsung dimarahi, tapi kita cari tahu permasalahannya apa, kok dia selalu terlambat. Oh, ternyata dia tidurnya, ternyata dia bangunnya siang. Terus kenapa dia bangunnya siang? Kan ada masalah juga. Ternyata tidurnya karena malam begadang. Maka di situ kita sudah menemukan masalah sehingga bisa memberi solusi. Seperti itu, Mbak. Jadi dalam anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, ya kita cari solusinya. Itu saja. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Kiranya tadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi maupun keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Jadi sudah bukan lagi saatnya ketika ada anak salah
Iya, kayak tadi kemarin ya Dava kabur keluar dari gerbang ya tadi, akhirnya tadi pagi-pagi saya, nah besok pagi jangan keluar gerbang ya, saya ngomong sambil kayak berkaca-kaca nih, nah besok pagi jangan keluar gerbang ya, bahaya. Ya Bu, manggutnya Dava ya, Dava ya kalau diomongin ya, nggak tahu kalau nanti pokoknya memang harus sabar dengan titipan seorang Dava maupun seorang Ratu. Bapak Ibu, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aidini yang telah menyampaikan diseminasi budaya. Semoga apa yang telah disampaikan kita semua bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya. Untuk acara ini marilah kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.